Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Angkatan 33 Gelombang 8 Latsar CPNS tahun 2022 akan menyampaikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber lintas generasi tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Berikut ini adalah anggota kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deananda Aprilinka Putri SKM, peserta Latsar tahun 2022, kelompok 4 Angkatan 30. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara mengenai bela negara kepada salah satu mahasiswa IAIN yang bernama Kavik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah, peserta Latsar CPNS Pemda Kota Cirebon. Sekarang saya sedang bersama seorang wanita sebagai narasumber saya. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan dulu. Baik, nama saya Eka Permata Wismiati. Saya salah satu karyawan yang bekerja di rumah sakit daerah di Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Noviana, Latsar tahun 2022 dari Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Noval Afif, saya peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2022 Kota Cirebon. Nah, ini saya izin wawancara Ibu ya terkait dengan bela negara. Nah, Kita mulai ya. Pertanyaan pertama tentang pemahaman narasumber terkait wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut Kavik, apa sih bela negara itu? Menurut saya, bela negara itu sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, baik. Yang pertama, apa sih yang dimaksud sama bela negara menurut Mbak Eka sendiri? Baik, bela negara itu seperti tekad, sikap, perilaku yang menunjukkan kalau kita berlaku sesuai dengan aturan Pancasila yang ada di negara Indonesia, yang menunjukkan juga tidak adanya perbedaan antara golongan, dari suku, agama, pokoknya berbangsa satu sesuai dengan Pancasila. Tentunya bela negara itu tidak identik dengan harus memanggul senjata, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Contoh, kalau sebagai pelajar tentunya belajar dengan giat, belajar dengan pasif, belajar dengan tekun, sehingga nanti ke depannya menjadi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas. bela negara dan wawasan kebangsaan itu seperti apa? Menurut kami sebagai warga negara yang baik adalah kita harus bersumber kepada Pancasila, kemudian yang kedua itu Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI harga mati. Nah, kita harus menjunjung tinggi negara Indonesia sebagai warga negara yang baik adalah harus menjunjung tinggi NKRI itu sendiri. Lalu pertanyaan kedua tentang wujud bela negara dalam keseharian. Yang kedua, Kavik sebagai mahasiswa nih. Menurut Kavik, peran sebagai mahasiswa dalam bela negara itu bisa diwujudkan dalam apa saja? Sebagai mahasiswa, perwujudannya bukan hanya tindakan tetapi memang kepada diri sendiri ya, seperti contohnya tidak melanggar perkuliahan, atau kita harus rajin kuliahnya dan rajin belajar juga. Jadi menanamkan nilai diri kita sendiri sebenarnya untuk bela negara. Kalau untuk nilai bela negara yang Kavik terapkan dari diri Kavik ini, terlepas dari diri Kavik menjadi seorang mahasiswa. Selain mahasiswa, saya juga dunia sosial media ya, terutama influencer. Jadi saya menerapkannya adalah ketika saya menerima endorsement dari produk lokal, saya berusaha untuk menjunjung tinggi nilai brand lokal tersebut. Jadi harus kita terhadap produk lokal juga. Berarti lebih endorse kepada produk lokal dalam negeri ya? Iya. Oke. Kalau
sesuai dengan profesi saya dan bekerja di rumah sakit itu ya seperti pada saat mendaftarkan pasien, melayani pasien tidak ada perbedaan, semua disamaratakan gitu, pelayanannya sama, pelayanannya dengan hati, tidak ada yang membeda-bedakan dari ras, golongan, menganggapi semuanya ya sama, semua pasien diperlakukan selayaknya pasien pada umumnya yang berobat di rumah sakit, kan kayak gitu sih. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya mempunyai tugas bagaimana caranya agar nanti lulusan dari peserta didik ini mempunyai wawasan bela negara dan tentunya nantinya implementasi ke depan itu seperti apa. Nah, kami sebagai kepala sekolah juga sebagai pendidik, nah tentunya harus menjadi suri teladan bagi mereka. Nah, dalam prakteknya kan ibu sebagai guru agama, nah profesi sebagai guru agama ya. Nah, untuk penerapan dalam kegiatan sehari-hari ibu sebagai guru agama itu seperti apa? Saya di sekolah kami itu menerapkan sistem sekolah yang berreligi. Nah, dari kita mengutamakan kereligiannya itu, maka anak didik kita akan membentuk karakter yang baik karena di dalamnya sudah dibentuk dalam lingkungan yang agamis. Karena tujuan dalam pendidikan itu kan membentuk karakter. Pertanyaan ketiga terkait implementasi wawasan kebangsaan serta nilai bela negara yang selaras dengan profesi narasumber. Yang bisa saya terapkan mungkin dari kegiatan kelompok saya di perkuliahan ya, saya bisa mewujudkan aspirasi saya melalui orientasi atau berdemonstrasi dengan baik, dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau fasilitas dan sebagainya. Jadi demonstrasi secara tertib ya, tidak merusak fasilitas. Ya. Yang lain sebagai dari diri Kak sendiri kehidupan sehari-hari. Selain mahasiswa, dari diri itu sebagai influencer, mungkin saya akan terapkan ketika saya membantu UMKM kecil di Indonesia ini. Mungkin ada beberapa yang saya akan unggulkan produknya dan dikenalkan kepada masyarakat luas. Oke, selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai apa sih yang berkontribusi dan selaras gitu yang bisa diterapkan dengan nilai bela negara dalam lingkup profesi Mbak Ekanya sebagai pelayan publik kan gitu, melayani masyarakat seperti itu. Kalau dari sesuai dengan profesi saya dan bekerja di rumah sakit itu ya seperti pada saat mendaftarkan pasien, melayani pasien tidak ada perbedaan, semua disamaratakan gitu, pelayanannya sama, pelayanannya dengan hati, tidak ada yang membeda-bedakan dari ras, golongan, menganggapi semuanya ya sama, semua pasien diperlakukan selayaknya pasien pada umumnya yang berobat di rumah sakit, kan kayak gitu sih. Alhamdulillah, beberapa tahun kebelakang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi sudah meluncurkan kurikulum merdeka. Di antaranya ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk dalam upaya penguatan karakter mereka didik, dimulai dari jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar dan menengah. Dan mudah-mudahan penguatan karakter ini apabila dibentuk di awal berkesinambungan antar dunia sekolah dan mudah-mudahan mereka nanti menjadi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas. Tak kalah pentingnya yaitu melalui iklim satuan pendidikan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan tersebut nilai profil pelajar Pancasila itu bisa disungguh kembangkan untuk menjadi peserta didik yang lebih baik. Negara Indonesia itu kan negara yang memiliki hukum. Jadi anak itu harus benar-benar mengerti tentang hukum-hukum yang baik. Seantaranya supaya apa? Supaya anak manakala sudah keluar dari dunia pendidikan dan bisa untuk bekerja itu, bahwa yang namanya korupsi itu kan dilarang oleh agama dan negara.
Jadi yang minimalnya anak itu mengerti tentang bahwa hal-hal yang dilanggar oleh agama dan negara itu ya tidak diikuti. Itu termasuk dari anak itu sudah merasa berkontribusi membela negara yang benar. Di sisi lain ya hak asasi manusianya itu benar-benar diterapkan kayak sistem toleransinya, kampanyenya, tolong menolong antar sesama teman, kemudian ini berlaku jujur. Pertanyaan keempat adalah tanggapan para narasumber dalam menghadapi isu-isu aktual yang terjadi di negeri ini. Isu-isu yang sedang ada di Indonesia yang lagi booming nih. Yang pertama kan tentang kenaikan BBM. Menurut Vicky gimana? Waduh, kenaikan BBM itu sangat sedih saya ya mendengarnya, karena memang saya dari kalangan menengah ke bawah ya Kak. Jadi sedih banget karena jarak perkuliahan saya mungkin dari Kuningan ke Cirebon gitu. Jadi lumayan lah, walaupun harganya mungkin naik ke 1.000-2.000 ya. Itu saya sangat tidak setuju. Oke, yang kedua tentang kemarin nih data bocor oleh Bjorka. Mana nih sebagai kaula muda kan, sebagai influencer, gimana nih? Wah itu bahaya banget ya, kaget loh saya pas ngedengernya. Waduh, ada hacker Bjorka gitu, itu kaget banget. Apalagi data pribadi ya bisa disalahgunakan, itu sangat merugikan sekali untuk kita ya. Jangan sampai lah, mudah-mudahan langsung terjadi. Untuk isu terakhir mengenai ya terbaru nih untuk laki-laki pasti suka tragedi tentang sepak bola Kanjuruhan. Gimana Waduh, nih? iya tuh. Tuh, itu sih saya sangat ironis ya, saya sangat duka nih, berduka cita juga untuk supporter-supporter yang ada di Indonesia, karena memang itu apa ya, ada anak kecil juga kan di dalamnya, ada tembakan gas air mata juga ya. Kedepannya mudah-mudahan aparat kepolisian bisa menjaga gas air mata tersebut supaya agar tidak ditembakkan lagi, dan para supporter jangan sampai ada yang turun lapangan deh. Mending ingat orang tua di rumah gitu. Dari beberapa minggu kemarin kan udah banyak ya berita-berita yang sepertinya tuh menjadi ancaman di bangsa Indonesia. Itu salah satunya tuh kenaikan harga BBM, terus kerusuhan yang kemarin ada di Surabaya, itu seperti itu ya kan. Menurut pendapat Anda, apa sih dampak dari adanya kejadian-kejadian seperti itu di bangsa Indonesia? Pastinya menimbulkan bentrok antara satu dan yang lain golongan ya. Dari segi BBM mungkin juga menimbulkan banyak kemiskinan, terus juga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga mungkin akan memudar lama-lama. Apalagi juga tingkat kepercayaan masyarakat kepada petugas keamanan yang harusnya melindungi, mengayomi, akhirnya juga memudar karena tingkat kerusuhan kemarin gitu. Terus mungkin akhirnya menimbulkan banyak opini-opini yang ada di masyarakat yang mereka kembangkan sendiri dengan pola pikir mereka, dan mereka mencari cara sendiri kali ya untuk bertahan, dan mungkin bisa juga menimbulkan kesenjangan antara hidup bergotong royong yang akhirnya memikirkan bertahan hidup masing-masing. Ya, tentang kenaikan BBM pasti ada yang pro dan kontra ya, karena memang setiap diri manusia itu tidak ada yang sama. Hanya kalau menurut pandangan saya yakin bahwa pemerintah menaikkan BBM itu tidak serta-merta, tapi berdasarkan kajian-kajian dan tidak hanya dikaji oleh pemerintah sendiri, tentunya berkolaborasi dengan yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Saya yakin bahwa itu hasil perhitungan, dan tentunya nantinya ketika subsidinya itu dialihkan, ya mudah-mudahan itu tepat sasaran. Berikut ini adalah analisis kelompok kami dari hasil wawancara tersebut. Seperti yang kita ketahui, bangsa ini sedang dilanda berbagai masalah, tidak hanya soal krisis ekonomi maupun politik, tetapi juga krisis karakter, terutama karakter bangsa. Dalam konteks yang lebih luas, krisis bangsa tersebut pasti berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang maju peradabannya ditandai kemampuan bangsanya untuk mengelola wawasan kebangsaan sehingga menjadi karakter bangsa yang positif. Dalam kehidupan keseharian, karakter itu muncul dan terimplementasikan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari warga negara. Karena pada hakikatnya, wawasan kebangsaan dapat diawali dari diri sendiri, baru kemudian keluarga, komunitas, lalu desa, hingga skala yang lebih besar lagi yaitu negara.
Dari hasil wawancara inilah dapat kami simpulkan bahwa setiap warga negara dari berbagai generasi dan lapisan masyarakat memikul tanggung jawab moral untuk membentuk kualitas masyarakat yang berkepribadian kebangsaan maju, yaitu kepribadian dengan wawasan kebangsaan dan keinginan bela negara yang tinggi. Sekian yang dapat kelompok kami simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.